Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andriani Kori Junior, NIM 180254243024 dari jurusan Budidaya Perairan Umrah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sumber hormon alami yang dipergunakan dalam endokrinologi ikan dengan dosen pengampu Bapak Wiwin Kusuma Atmaja Putra, SPI MSI. Yang pertama ada penggunaan kunyit. Tepung kunyit. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penambahan tepung kunyit dan OODEF dalam pakan untuk menginduksi pematangan gonad induk ikan biawan, itu tidak berpengaruh nyata dan juga tidak berpengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup induk ikan biawan. Tapi hasil penelitian juga menunjukkan penambahan tepung kunyit sebesar 3% dan OODEF 0,5 ml per kilogram pakan mampu mempercepat pematangan gonad pada induk ikan biawan Helostomateminki dalam waktu 4 minggu pemeliharaan, dilihat dari hasil histologi gonad. Persentase GSI dengan nilai tertinggi 8,57% dan persentase HSI dengan nilai 1,28%. Sumber penelitian dengan judul penambahan tepung kunyit dan OODEF dalam pakan untuk menginduksi pematangan gonad induk ikan biawan Helostomateminki. Selanjutnya ada tepung biji kecipir. Biji kecipir mengandung tokoferol atau vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan dan mempercepat pematangan gonad. Pencampuran tepung biji kecipir dengan pakan komersial dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama, menimbang kebutuhan pelet komersial sesuai dosis, lalu menimbang kebutuhan tepung tapioka sebagai perekat, kemudian dicampurkan dengan air lalu hingga mendidih. Kemudian setelah dingin, campurkan tepung biji kecipir sesuai dosis perlakuan, kemudian aduk rata. Siapkan pelet komersial yang sudah ditimbang dan campurkan adonan tepung biji kecipir dan tepung tapioka pada pelet sampai merata. Lalu jemur di bawah sinar matahari hingga kering. Sumber penelitian dengan judul pengaruh tepung biji kecipir pada pakan komersial terhadap tingkat kematangan gonad ikan gurame Ospronemus gurami. Jadi pemberian penambahan tepung biji kecipir pada pakan komersial sebanyak 5% per kilogram pakan dapat meningkatkan kematangan gonad ikan gurame dengan hasil diameter telur rata-rata sebesar 2,33 mm, derajat pembuahan telur sebesar 92,1% dengan jumlah telur yang dibuahi 2.700 butir, dan derajat penetasan telur sebesar 64,8% dengan jumlah telur yang menetas 1.750 butir. Selanjutnya, ekstrak purwoceng atau Pimpinella alpina. Tanaman purwoceng ini adalah salah satu tanaman obat asli Indonesia yang memiliki senyawa aktif bernama stigmasterol yang mampu menimbulkan efek androgenik. Senyawa aktif lainnya seperti kulmarin, sterol, alkaloid, saponin, flavonoid, glikosida dan tanin, furanokumarin yang memiliki bergapten, isobergapten, dan spondin, stigmasterol, sitosterol, dan vitamin E, menurut Berta et al. 2012. Yang mana senyawa aktif ini berkhasiat untuk merangsang fenomena reproduksi ikan, yaitu dalam diferensiasi gonad, gametogenesis, ovulasi, spermatogenesis, pemijahan, dan tingkah laku seksual. Dosis purwoceng yang dipergunakan mengacu pada penelitian dosis terbaik menurut Nur Hasanah tahun 2015, yaitu 20 mg per liter. Bahan tersebut dilarutkan dalam 0,5 ml etanol 95%, kemudian larutan diencerkan dengan air hingga volume 1 liter ke dalam air perendaman. Larutan perendaman diaerasi selama 24 jam untuk menguapkan etanol. Berdasarkan penelitian dengan judul penambahan ekstrak purwoceng terhadap maskulinisasi ikan cupang beta splendens pada media pemijahan, induk betina dan jantan direndam dalam larutan ekstrak purwoceng dengan dosis perlakuan 20 mg per liter. Proses pemijahan berlangsung selama 24 hingga 46 jam. Lama perendaman dengan menggunakan ekstrak purwoceng selama 5 hari. Setelah itu, larva dipindahkan ke tempat pemeliharaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perendaman menggunakan ekstrak purwoceng dengan dosis yang berbeda pada perendaman induk memberikan pengaruh nyata terhadap persentase jantan, betina, dan kelulus hidupan, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap derajat penetasan dan pertumbuhan. Persentase kelamin jantan pada perlakuan A yaitu 34,80% dan perlakuan B yaitu 84,54%. Hormon alami berikutnya ada ekstrak teripang pasir. Salah satu zat bioaktif yang terkandung dalam teripang adalah senyawa steroid. Senyawa ini merupakan salah satu jenis hormon yang memiliki nilai ekonomis penting dalam industri farmasi sebagai afrodisiaka atau penambah vitalitas dan seks reversal. Bahan ekstrak teripang alami diperoleh dari ekstrak daging teripang pasir. Perlakuan ekstrak teripang pada juvenil udang galah dengan metode perendaman atau dipping. Karakterisasi ekstrak teripang dilakukan melalui dua uji, yaitu karakterisasi fisik berupa warna, berat, bau, serta tekstur dan karakteristik kimia melalui uji proksimat. Karakteristik pertama, pada saat formulasi ekstrak kasar selesai dibuat dan telah ditambah emulsi berupa lecitin sebesar 5% dan sodium karbosimetil selulose atau CMC sebesar 10% sebagai stabilizer. Karakterisasi kedua dilakukan setelah penyimpanan 1 bulan pada suhu 4 derajat Celcius dan ke dalamnya telah ditambahkan bahan yang sama. Sumber dari penelitian efektivitas ekstrak teripang pasir yang telah diformulasikan terhadap maskulinisasi udang galah. Uji kadar testosteron dalam hemolimfu. Uji ini dilakukan dengan menggunakan kit dengan nama Coat Account Total Testosterone Diagnostic Product Corporation Los Angeles CA, USA, dengan tujuan mengukur kadar kolesterol yang telah diberikan melalui perlakuan perendaman ekstrak teripang pada air media di dalam serum darah juvenil udang galah jantan di akhir penelitian atau hari ke-30. Efektivitas ekstrak teripang yang telah diformulasikan dalam maskulinisasi juvenil udang galah melalui metode perendaman atau dipping efektif mempengaruhi juvenil berkembang menjadi jantan secara fenotip. Ekstrak segar maupun yang telah disimpan selama 30 hari dengan dosis 10 mg per liter, 15 dan 25 mg per liter dapat menghasilkan populasi jantan lebih tinggi dari perlakuan tanpa pemberian ekstrak teripang atau kontrol, yaitu di atas 40%. Populasi jantan tertinggi terdapat pada perlakuan ekstrak teripang 25 mg per liter dengan 36 jam perendaman. Ekstrak teripang yang telah disimpan selama 30 hari ternyata efektif dalam maskulinisasi juvenil udang galah, yaitu 66,67%. Sumber bahan alami berikutnya adanya propolis. Propolis adalah bahan alami yang dikumpulkan oleh lebah madu dari tumbuh-tumbuhan yang dicampur dengan lilin yang terdapat di sarang lebah madu. Di dalam propolis terdapat senyawa flavonoid berupa krisin yang memiliki fungsi serupa aromatase inhibitor. Inhibitor aromatase merupakan penghambat dari reaksi enzim aromatase sehingga tidak terjadi biosintesa estrogen. Akibatnya hanya akan muncul efek maskulinisasi. Perendaman dalam larutan propolis. Perendaman untuk percobaan induk bunting dilakukan pada hari ke-7 setelah pemijahan, sedangkan perendaman larva dilakukan pada larva umur 2 hari pada masing-masing perlakuan selama 24 jam. Dosis yang diujikan adalah propolis 50, 100, dan 150, MT 2000, dan tanpa penambahan propolis atau MT, dan diulang sebanyak 3 kali dengan kepadatan induk betina 3 ekor per liter dan larva 30 ekor per liter. Sumber penelitian dengan judul Produksi Monoseks Guppy atau Poecilia reticulata jantan dengan perendaman induk bunting dan larva dalam propolis. Dosis terbaik untuk kedua percobaan fase perendaman adalah 100 makroliter per liter propolis.
dengan persentase populasi jantan gapi relatif sama tinggi, yaitu 67,13% pada perendaman larva, sedangkan pada perendaman induk sebesar 64,88%. Propolis dapat dijadikan alternatif untuk memproduksi populasi jantan gapi. Hal ini menunjukkan bahwa madu dan propolis memiliki tingkat kemampuan yang relatif sama dalam memproduksi populasi jantan gapi. Sekian penjelasan mengenai sumber hormon alami dalam endokrinologi ikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.